By the way, apa kabar kalian di malam Jumat ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Karena lagi musim penyakit, jangan ikut-ikutan sakit. Ya udahlah. Karena pada kesempatan kali ini, aku bakal nge-review sekaligus membahas kisah seorang wanita cantik yang diberikan anugerah indigo dan menjadi pengusir setan. Film ini berjudul Pray for the Devil 2022. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Anne setelah mengalami trauma masa kecil akibat ibunya yang sering kerasukan setan Kunti, bukan Kunti Bogel. Kini Anne yang sudah dewasa ingin mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang pengusir setan. Akan tetapi, menurut aturan yang berlaku, si pengusir setan tidak bisa dari kalangan wanita. Ya, jadi gimana dong? Jadi beauty vlogger aja. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyari-nyari setan wajah Kunti Bogel di Google, mending kita langsung aja ke ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silakan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil bernama Annie yang sedang fokus berdoa. Ia terlihat ketakutan saat ibunya mengetuk pintu dan meminta untuk masuk. Lantas aja, Annie ketakutan. Ternyata tingkah ibunya benar-benar aneh. Singkat cerita, Annie yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang biarawati terlihat sedang berkonsultasi pada seorang dokter terkait keanehan yang menimpa ibunya. Lantas si dokter pun menduga jika kemungkinan ibu dari Annie menderita penyakit skizofrenia. Tapi Annie mengatakan jika dulu ibunya sangat menyayanginya dan terlihat seperti ibu normal pada umumnya. Namun, di setiap malam tiba-tiba ibunya berubah menjadi aneh dan barbar. Dilihat dari gejalanya, Annie pun menduga jika ibunya mengalami kerasukan setan. Diceritakan pada tahun 1835, Vatikan resmi mendirikan sekolah pengusiran setan di Roma untuk mengantisipasi orang-orang yang kerasukan setan. Hingga akhirnya di 2018 kasus kerasukan semakin meluas terjadi. Alhasil Vatikan pun membuka cabang sekolah pengusiran setan di berbagai negara di dunia. Kemudian scan beralih dengan diperlihatkannya sekolah pengusiran setan yang didirikan di Amerika. Lalu Annie yang baru tiba dengan basah kuyup langsung absen untuk segera masuk ke dalam kelas. Singkat waktu, Annie yang berada di dalam kelas mulai mempelajari sejarah kerasukan yang terjadi di dunia. Dan uniknya, si dokter yang menjadi konsultan Annie pun juga mengajar di sekolah itu. Si dokter pun menjelaskan jika semua pasien yang ada di tempat ini belum tentu divonis kerasukan. Mereka harus menjalani berbagai tes medis sebelum benar-benar dinyatakan kerasukan setan. Mendengar hal itu, terlihat Anne pun semakin tertarik nih dengan dunia medis dan juga persetanan. Hingga setelah pelajaran pun usai, Annie pun sekalian praktek lapangan untuk mengurusi pasien-pasien yang dikarantina. And psychological. Yeah. Setibanya di salah satu kamar, Annie pun langsung bertugas untuk merawat pasien yang bernama Clark. Ia yang hanya bisa makan selai apel saja, terlihat sedang bengong dengan tatapan yang kosong. Setelah itu, Annie pun merawat pasien bocil yang bernama Natalie. Namun di ruangan tersebut sedang ada dokter bersama para petugas. Dia pun menjelaskan jika Natalie adalah pasien baru yang dikirim oleh ibunya karena sering mengalami kerasukan. Dan setelah si dokter itu pergi, Anne pun berusaha untuk menghibur Natalie dengan memberikannya sebuah permen susu sapi.
Terlihat Natalie pun senang dengan kebaikan Anne, sampai-sampai dia mengatakan jika Annie merupakan suster terfavoritnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah derasnya hujan, Annie yang memegang sisir ibunya, dia mulai teringat dengan trauma masa kecilnya. Aneh sekali, tiba-tiba ada bayangan Natalie yang terlihat di kamar Annie. Di tengah rasa herannya, Anne pun melihat bayangan yang berdiri di balik pintu. Tanpa Annie sadari, Natalie terlihat bisa keluar dari ruang karantina yang selalu terkunci. Di keesokan harinya, Annie yang akan pergi ke kelas melewati lorong kamar pasien. Lalu tiba-tiba sontak Annie pun kaget saat melihat Natalie muncul di hadapannya. Jelas saja, Annie pun heran kenapa Natalie bisa keluar dari kamar karantina yang memiliki akses khusus untuk membukanya. Namun, Natalie berkata jika dia hanya ingin bertemu dengan Annie. Di tengah keheranannya, Annie pun membujuk Natalie untuk kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Anne yang akan kembali ke asrama lagi-lagi mendengar bisikan aneh. Tak cuma itu, Annie pun seakan dituntun untuk masuk ke dalam kelas khusus pengusiran setan. Dengan mengendap-endap, Anne yang merasa tertarik langsung mengikuti pelajaran yang dipresentasikan oleh Bapak Gundul, di mana Bapak Gundul sedang memperlihatkan kasus kesurupan yang paling brutal yang dialami oleh seorang wanita bernama Elena, yang katanya kasus kerasukan ini sudah mencapai tahap paling tinggi dan hampir seluruh tubuhnya sudah dikuasai oleh setan. Namun sayangnya, Elena tidak tertolong hingga meninggal dunia. Singkat cerita, setelah mengikuti kelas tersebut, Annie pun semakin tertarik untuk menelusuri kasus kerasukan yang dialami oleh Elena. Saat Anne mencoba memahami rekaman tersebut, ia pun mendengar Elena berkata "the voice", yang berarti suara. Lantas, Anne pun teringat dengan ucapan ibunya setelah mengalami kerasukan di mana suara itu bukanlah menginginkan tubuhnya, melainkan suara itu menginginkan Anne. Karena Anne adalah salah satu orang pilihan Tuhan yang memiliki kemampuan spesial untuk melawan setan. Kemudian Anne pun menghampiri petugas arsip untuk menanyakan dokumen lengkap tentang kasus Elena. Namun si petugas berkata jika kasus-kasus tingkat tinggi bersifat rahasia. Tak lama kemudian, Anne pun dipanggil kepala suster untuk meminta maaf kepada Bapak Gundul. Ternyata kelakuan Anne yang mengendap-endap masuk ke dalam kelas Bapak Gundul sudah menyalahi aturan. Anne pun diperingatkan untuk tidak mengikuti kelas pengusiran setan lagi, karena kelas tersebut hanya diperuntukkan bagi para lelaki yang disebut imam. Akan tetapi, Anne yang tertarik dengan hal itu tetap bersikeras untuk menjadi wanita pertama yang bisa melakukan pengusiran setan. Tapi jelas saja, keinginan itu dianggap mustahil. Ia pun diminta untuk melanjutkan tugasnya sebagai perawat. Singkat cerita, Anne kembali bertugas untuk memandikan dan mengelap badan Clark. Lalu tiba-tiba, darah Clark naik ke infusan, bersamaan dengan senandung yang biasa Ibu Anne nyanyikan. Saat Anne keheranan, Clark pun berkata, "Jika kami sudah menunggumu." Beberapa saat kemudian, kepala sekolah yang mendapatkan laporan kejadian tadi merasa yakin jika iblis itu memang sedang mengincar Anne. Karena dilihat dari kemampuannya, sepertinya Anne memiliki kekuatan spesial dalam pengusiran setan. Lantas, Bapak Gundul berniat untuk mengajari dan melatih Anne ilmu pengusiran setan. Meski kepala suster menentangnya, tapi Bapak Gundul yakin jika Anne berbeda dari suster-suster lainnya. Singkat waktu, Anne yang sudah mendapatkan izin berjalan dengan berani untuk mengikuti kelas pengusiran setan. Jelas saja, para siswa yang semuanya laki-laki merasa heran saat Anne mengikuti pelajaran. Di tengah rasa bangganya yang Anne rasakan, Bapak Gundul langsung meminta kelompok pertama
untuk pergi ke ruang observasi setan kelas atas, dan sesampainya di ruangan observasi, sontak Anne pun kaget. The distraction and the afflicted. Diagnosis was idiopathic. That Dr. Peters couldn't explain. Saat yang menjadi pasien adalah si bocil Natalie. Bapak Gundul pun menjelaskan jika kemarin Natalie dipindahkan akibat kerasukannya yang semakin menjadi-jadi. Lantas, Bapak Gundul meminta dua relawan untuk melakukan sebuah ritual. Jelas saja, Anne langsung ingin membantu Natalie karena ia sangat mengenal bocil itu. Namun dirasa Anne belum siap, Bapak Gundul pun meminta Dave dan Ray untuk menjadi relawan. Tapi sebelum itu, mereka disuruh untuk membawa perlengkapan wajib. The armor of God, cleansing them of their original sin. The name Lucifer to the darkest, deepest recess. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung melakukan ritual. Strike terror. This demon out of your servant. Stay far from this creature. Bagaikan Spider-Man, setan yang merasuki Natalie mulai melakukan perlawanan. But it's he who commands you into the depths of hell. Namun anehnya, saat setan itu menyadari keberadaan Anne, dia pun seolah tertarik. Dirasa situasi semakin parah, Bapak Gundul pun masuk untuk membantu Dave dan Ray. This devil's powers, reincarnation. Bagaikan flash, secepat itulah Natalie melesat ke kolong tempat tidur. Lalu tiba-tiba, cepat sekali. Belum sempat mantra terucap, loh, kok hilang bocilnya? Si bapak pun dibuat kewalahan, dan saat Natalie kembali muncul, Anne pun langsung berusaha untuk membantu mereka. Give way to Christ. Saja, dengan dukungan dan doa si bapak bersama dengan Anne, Natalie pun sementara terselamatkan. Namun di saat itu pula, Dave pun heran dengan gambar ibu hamil yang Natalie buat. Singkat waktu, setelah berhasil melakukan ritual, mereka pun merayakan dengan cara minum-minum es teh rasa es cappuccino. Dave dan Ray pun merasa tertolong saat Annie datang membantunya. Lalu tiba-tiba Dave teringat dengan adiknya yang bernama Emilia. Sambil membawa gambar buatan Natalie, dia pun mengungkapkan jika adiknya adalah korban pemerkosaan paksa sampai Hamidun, hingga adiknya pun mengalami hal-hal aneh seperti kerasukan setan. Namun dia belum yakin akan hal itu. Di keesokan harinya, Annie yang ingin mengetahui keadaan Natalie kembali bertanya kepada Bapak Gundul. Lantas Bapak Gundul pun mengatakan walaupun ritual berhasil dilakukan, namun Natalie tidak sepenuhnya dibersihkan. Dan jika kerasukan Natalie semakin menjadi-jadi, Natalie pun akan dipindahkan ke Vatikan. Karena dilihat dari kondisinya, kerasukan Natalie termasuk kasus yang tinggi, sama seperti Elena. Salah-salah, Natalie bisa meninggoy. Meskipun Annie berniat untuk menolongnya, akan tetapi Bapak Gundul melarangnya, karena untuk kasus tinggi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang lebih terampil di Vatikan. Di malam harinya, Anne yang berniat untuk menolong Natalie mulai menelaah catatan-catatan dari semua korban kerasukan yang pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, Annie pun mulai bekerja sama dengan Dave untuk bisa menyusup ke ruang arsip. Di ruang arsip, Annie pun mulai mempelajari orang-orang yang termasuk dalam kategori kerasukan tingkat tinggi, dan diantaranya sudah dipindahkan ke Vatikan.
Terlihat orang-orang yang mengalami hal itu kebanyakan tidak terselamatkan. Hingga akhirnya Annie pun menemukan kasus yang menimpa seorang wanita bernama Mila, di mana Mila yang termasuk dalam kerasukan tingkat tinggi mampu dinyatakan sembuh. Ia merasa penasaran. Anne pun mulai memutar rekaman dari kasus penanganan Mila. Came to your house that day. I didn't wait for anything. I kept hearing those. Mengerikan sekali. Menurut keterangan, Mila yang mengalami rasa bersalah setelah kerasukan sampai menyayat wajahnya sendiri. Melihat hal itu, sontak Annie pun teringat dengan ibunya setelah mengalami kerasukan, di mana si ibu merasa malu dan bersalah, sampai-sampai melakukan percobaan bunuh. Di keesokan harinya, Annie yang mulai mengerti kasus kerasukan Natalie meminta kepada Bapak Gundul untuk tidak memindahkan Natalie ke Vatikan. Annie pun meminta ritual pengusiran setan secara pribadi. Akan tetapi permintaan Annie pun ditolak karena menangani kasus tertinggi tidak bisa sembarangan dan harus mendapatkan pembuktian. You will find yourself. Di tengah kekesalan Annie, Dave yang mendengar percakapannya dengan Bapak Gundul tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk bisa membuktikan metode yang Annie pelajari, yaitu dengan cara melakukan ritual pengusiran setan kepada adiknya. Dave pun menjelaskan jika selama ini adiknya tidak bisa ditangani secara resmi akibat kasus pemerkosaan sampai Hamidun. Dave pun meminta Annie untuk melakukan ritual itu, meski ilegal, karena Dave yakin Annie mempunyai sebuah anugerah yang tidak semua orang mempunyai itu. Setibanya di kamar Emilia, Annie dan Dave yang sudah siap dengan semua peralatan tempur langsung memantapkan diri untuk melakukan ritual. Bagaikan membuka segel persetanan, Emilia pun langsung tersadar. Lantas Emilia berkata, setan yang ada di dalam dirinya tidak mau berhenti membisikkan suara-suara aneh. Dan saat Dave mulai membacakan doa, tiba-tiba saat itu suasana semakin mencekam. Praise on the most. Annie kembali mencoba melakukan pendekatan dengan Emilia dan berusaha membuatnya kuat. Yes. Psalm 86:5. He can never. Akhirnya setelah usaha yang mereka lakukan, Annie pun menyatakan kalau Emilia sudah membebaskan diri dengan pengaruh setan. Beberapa saat kemudian, setelah capek melakukan ritual, Annie dan Dave pun duduk-duduk di balkon. Teringat dengan kehamilan Emilia, Annie pun bercerita jika dirinya pernah hamidun di usia 15 tahun. Akan tetapi, ia pun tidak ingat dengan pria yang memperkaosnya akibat terlalu lemas. Dan saat Annie hamidun, ia pun dirawat oleh para suster Saint Maria. Lalu bayi yang ia lahirkan pun langsung diadopsikan kepada seseorang. Mendengar hal itu, Dave pun prihatin dengan masa lalu Anne. Keesokan harinya, tiba-tiba kepala suster meminta Annie untuk menghadap kepala sekolah. Saat mereka bertemu, Annie pun kaget saat melihat Dave terlihat bersedih. Lalu sang kepala sekolah memberitahu jika ia mendapatkan laporan tentang kematian Emilia yang melakukan bunuh setelah melakukan ritual pengusiran setan. Sontak Anne pun syok parah kenapa ini bisa terjadi, karena ia yakin jika Emilia sudah terbebas dari setan. Namun Bapak Gundul menjelaskan jika setan memiliki banyak tipu daya yang mampu membuat manusia merasa menang. Itulah sebabnya orang awam tidak bisa sembarangan untuk melakukan pengusiran setan. Hingga dari kejadian ini, Anne dan Dave pun dianggap mengkhianati kepercayaan gereja.
Meski Dev berusaha membela Anne, namun Anne yang merasa bersalah memilih untuk mengundurkan diri dan akan kembali ke panti San Maria. Singkat cerita, setibanya di San Maria, Anne pun kembali beraktivitas seperti biasa. Beberapa saat kemudian, Anne yang sedang menghibur diri di taman, tiba-tiba heran saat Dev datang menemuinya. Ternyata, Dev mengabarkan jika Natalie kembali kambuh dengan gejala yang lebih mengerikan. Priest and two orderlies. Pun menjelaskan jika kejadian ini sampai menyebabkan 2 mantri dan 1 pendeta pun tewas. Dari kejadian tersebut, Natalie pun sudah tidak punya waktu untuk dipindahkan ke Vatikan. Alhasil, Natalie pun dibawa ke tempat lain untuk melakukan ritual pengusiran setan. Namun, Anne pun heran, kenapa Dev bela-belain datang untuk memberitahunya, padahal Anne sudah tidak lagi bertugas untuk gereja dan sekolah. Dikira datang untuk modus. Dev pun menunjukkan sebuah kalung salib yang ditunjukkan untuk Anne. Melihat kalung itu, tiba-tiba Anne teringat kepada bayinya dulu, di mana saat si bayi akan diadopsi, Anne melilitkan kalung itu di tangan si bayi. Dan Anne pun yakin jika selama ini Natalie adalah putri kandungnya. Dirasa setan itu memanfaatkan Natalie, Anne yang tidak ingin anaknya menderita langsung merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Natalie. Di malam harinya, Anne bersama dengan Dev mulai menyusup ke ruang bawah tanah untuk bisa menyelamatkan Natalie. Tibanya di lantai dasar, Anne yang pertama kali melihat kolam suci terlihat kaget. Karena katanya kolam tempat pembaptisan itu mampu mengusir iblis. Setibanya di sel Natalie, Ray yang sedang membacakan doa langsung menghadang mereka. Tapi tiba-tiba, iblis dalam diri Natalie seolah merasa senang karena undangannya sudah diterima oleh Anne. Melihat Ray yang terpental jauh, mereka pun segera mencarinya. Tapi malang sekali, Ray yang terpental membentur tembok terlalu keras sampai meninggoy. Melihat kelakuan iblis yang semakin brutal, Anne pun terlihat sudah muak. Saat mereka bertemu, setan di dalam diri Natalie mencoba menggoyahkan mental Anne dengan mengungkit tentang kematian ibunya. Setan pun mengatakan jika Anne tidak bisa menjadi seorang ibu sampai kapanpun. Lantas, Anne yang memang merasa bersalah pun membenarkan apa yang setan itu katakan. Ternyata, Anne membiarkan setan itu merasukinya untuk membebaskan Natalie. Dan saat Dev menolong Natalie, tiba-tiba kembali pada Dev di tengah pelarian. Sel malah terkunci hingga Natalie yang baru sadar pun disuruh Dev untuk diam dan bersembunyi di suatu tempat. Hingga setelah Natalie pun pergi, Anne yang sepenuhnya dirasuki setan mulai mencari-cari mereka. Kembali pada Natalie yang sedang ketakutan. Stop fighting the demon. Bisa kita lihat kenangan Anne bersama ibunya mampu membuat Anne melawan. Karena ternyata dulu si ibu pun melakukan hal yang sama.
dengan menekan si setan dari dalam demi tidak menyakiti Anne, hingga Anne pun mulai melakukan perlawanan kepada setan yang merasuk ke dalam tubuhnya. Di dalam kolam suci, Anne dengan segala kenangan indahnya berusaha melepaskan setan yang ada dalam dirinya. Akhirnya, Anne berhasil mengusir setan di dalam dirinya dan tenggelam di dalam air suci. Hingga Dave pun datang dan menolong Anne. Keesokan harinya, Natalie yang kini sudah benar-benar sembuh menjenguk Anne untuk berterima kasih. Meskipun Natalie tidak tahu jika Anne sebenarnya adalah ibu kandungnya, namun naluri ibu dan anak sepertinya tidak bisa dihilangkan. Singkat cerita, keberhasilan Anne dalam menangani kasus kerasukan Natalie membuatnya mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah, hingga Anne pun diberikan beasiswa untuk belajar langsung di Vatikan. Dan jelas saja, Anne pun menerimanya dengan senang hati. Tentunya mereka pun bangga karena kejadian pengusiran setan oleh seorang wanita sangatlah jarang terjadi. Beberapa saat kemudian, Anne yang akan pergi diberikan nasihat terakhir oleh Bapak Gundul, di mana Anne harus selalu berhati-hati karena setelah Anne mengenal iblis, maka iblis pun akan mengenalinya. Dan film pun tamat. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Kehidupan kelam di masa lalu membuat Anne tumbuh tanpa ada sosok orang tua yang mendampinginya. Hingga di usianya yang menginjak 15 tahun, Anne yang salah pergaulan malah kebablasan dan dengan diperkaos bergilir oleh jamet-jamet kampung. Dan saat Anne hamidun, ia yang tak punya biaya akhirnya tinggal di panti San Maria dan memberikan anaknya untuk diadopsi. Dan kini setelah semua kesedihan berlalu, iblis yang dulunya tinggal dalam diri si ibu berpindah pada Natalie yang merupakan anak kandung Anne, di mana iblis itu seakan penasaran dan ingin menguasai diri Anne. Tapi di akhir cerita, berkat kekuatan dan keteguhan hati, iblis itu pun bisa dimusnahkan. Dan kini Anne disuruh belajar di Roma menjadi seorang pengusir iblis wanita. Coba kalian rating berapa film ini? Menurutku 8. Bagaimana dengan kalian? Tulis di komentar ya. Mungkin di sini aja review dan pembahasan film Pray for the Devil 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari aku. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.